besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku. Di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar. Ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Bapa, 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 aku telah mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadaku kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan. Inilah hidup kekal itu, mereka mengenal Engkau, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Pekerjaannya hampir usai. Misinya saat lagi akan tergenapkan. Sekalipun ia tahu bahwa penyelesaiannya bukanlah hal yang menyukakan. Dia tahu bahwa kemuliaan tak bisa dicapai selain daripada salib. Penebusan tak bisa dibayar kecuali derita dan aniaya sebagai bayarannya. Dalam doa yang terkenal dengan doa Getsemani, Yesus tidak sekedar meminta perhatian dari Sang Bapa. Ia tak sekedar meratapi sebuah jalan yang tak bisa dibelokkannya. Ia tak sekedar menangis dalam takut seperti yang digambarkan dalam Injil-Injil. Yohanes menyaksikan sisi lain dari Yesus yang tegar hatinya. Yesus yang memegang komitmen dan konsisten dengan komitmennya. Mengerjakan karya-karya Bapa dengan sempurna. Ia telah memuliakan Bapa dengan caranya. Ia telah mengenalkan Bapa melalui dirinya. Bukan Bapa yang serba bisa tentunya, atau Bapa yang maha segala sesuatu, tapi Bapa yang penuh kasih. Bapa yang selalu memberikan hati kepada dunia ini.
sekalipun dunia pelit hati, tawar hati untuk Bapa yang penuh cinta. Namun dari sikap Yesus ini, hadirlah sebuah perenungan. Apakah kita sudah memperkenalkan Kristus melalui diri kita ini? Apakah wajah Yesus tercermin lewat wajah-wajah kita? Apakah tangan Kristus juga terwakili lewat tangan-tangan kita? Apakah hati dan pikiran Kristus juga tercermin melalui hati dan pikiran kita? Kamis Putih inilah harinya. Ia menunjukkan seberkas kehidupan putih di tengah dunia yang gelap, dunia yang kelam akan dosa. Seputih hatinya, demikianlah kasih Bapa lahir di dalam dirinya. Dan karena kasih yang suci itulah dunia dipulihkan dan tersedia kekekalan bagi setiap orang yang bersedia dikuduskannya. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Aku berdoa untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, kecuali yang menolak aku. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikianlah aku telah mengutus mereka ke dalam dunia.
jauh dari kepanikan akan nasib dan ketakutan, rasa perih yang bakal ditanggungnya. Yesus terlebih mengkhawatirkan para muridnya. Bisa dipahami mengapa ia khawatir. Para murid bukanlah seorang pribadi yang pandai dan kuat, cerdas dan setia. Mereka bahkan anak-anak yang berkerumun karena sebuah tontonan. Mereka bertepuk tangan saat pertunjukan indah tertangkap oleh mata. Namun di saat yang bersamaan, mereka mengeluh ketika sedikit saja luka tergores. Mereka beradu kekuatan, beradu kepentingan. Mereka memelihara ego dan mulut besar mereka. Mereka merasa diri gagah, namun payah. Sulit diandalkan, sulit dipertahankan. Namun Yesus tak segan mencetak mereka. Yesus tak segan membentuk mereka dengan cintanya. Kasih sayang Yesus pada mereka terukir dalam doanya. Peliharalah mereka yang Bapa. Jagai mereka karena mereka pun adalah milik-Mu. Demikianlah Yesus berharap dengan sangat. Ia gentar akan derita, ya. Namun ia lebih gentar ketika mesti meninggalkan murid-muridnya sendiri bak domba. Domba yang lemah di tengah-tengah ladang serigala. Yesus sadar akan akhir hidupnya. Namun ia pun sadar masa depan macam apa yang bakal dihadapi murid-murid yang dicintai. Ancaman akan pelarian, penyangkalan, dan kemunduran sangat mengancam diri mereka, dan Yesus khawatir. Di Kamis Putih ini, ia memproklamirkan cinta dalam doanya. Sertai mereka dari si jahat. Kuatkan mereka saat kelemahan mengancam diri. Tak henti syafaat terucapkan. Karena ia yakin Bapa mendengar dan mengerti bahasa kekhawatiran. Adakah syafaat kita juga tertangkap dalam pendengaran Sang Bapa? Ataukah telinga Bapa kita jejali dengan kepentingan-kepentingan diri sendiri? Belajarlah seperti Yesus yang tak egois, yang tak sekedar merisaukan dirinya, namun juga gundah dengan keadaan sesama. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu.
Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku pun berdoa bagi mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka yang tak pernah melihatku, namun percaya karena Injil. Satukan mereka sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Yesus pun berdoa untukmu, untuk saya, untuk kita yang percaya, meski kita tak pernah melihat wajahnya. Ia berdoa saat kita belum ada. Saat mendengar pun kita belum mampu. Tapi ia sudah berdoa buat kita. Ia berdoa agar kita memiliki kesehatian dan kesatuan dengan Bapa. Dipersatukan dalam cinta, dalam anugerah selamat yang tersedia bagi setiap orang yang percaya. Ia berdoa mengatasi ruang dan waktu, karena ia pun meyakini Injil tak akan pernah berhenti dalam ruang waktu, apalagi di ujung tombak derita. Injil akan bak jarum pendek pada sebuah jam yang akan terus berdetik, tak berhenti, sekalipun dunia terhenti dalam lelap. Detik-detik Injil menjadi detak jantung dunia ini,
Ketika Injil tergemakan, itulah pertanda dunia masih punya pengharapan. Yesus hendak berkata, "Engkaulah pengharapan dalam dunia." Dunia akan terus dikasih karena orang percaya hadir sebagai jantung kasih yang menyuarakan bahwa dalam hidup masih ada kesempatan. Dalam hidup ada pengharapan. Kasih masih bisa ditabur dan tumbuh di ruang seburuk apapun. Kamis Putih kembali mengisyaratkan betapa cinta Tuhan mengatasi segala-galanya. Generasi-generasi kebenaran akan terus dilahirkan. Benih-benih cinta akan terus tertabur bak rumput yang tekang oleh waktu. Tak ada ruang sekecil pun untuk rumput tetap tumbuh. Adakah kita menyadari betapa kita pun dicintai dan selalu ada kasih yang mendekam di dalam hati? Taburkan cinta Tuhan karena Tuhan mengasihimu. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Roti yang terbelah merupakan tubuhku yang terpecah untuk pendamaian bagi dunia. Terima dan makanlah. Demikian pula dengan anggur yang terperas dan tercurah adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi dunia. Terima dan minumlah agar menyatu hati dan kasihmu pada Dia, Sang Roti sejati dan anggur abadi, Sang Penebus hidup dan Sang Pemberi keselamatan. Dia memboroskan cintanya lewat tubuhnya. Bahkan ia mengeringkan darahnya bagi sebuah keniscayaan kasih.
terbelahnya roti, tercurahnya air anggur, menjadi sebuah penanda betapa purna dan sempurnanya karya selamat di dalam dirinya bagi dunia ini. Pemberian dirinya memanggil kita untuk turut memberikan diri menjadi roti dan anggur, makanan dan minuman yang dirindukan, yang diperlukan, diperjuangkan, dan yang menghadirkan sukacita. Apakah karya roti dan karya anggur Kristus juga menjadi karyamu? Apakah kasih Kristus mengenyangkan, membangun, menumbuhkan, dan menyukacitakan hidup? Dan apakah hidup kita pun sudah menjadi makanan dan minuman untuk sesama? Menjadi makanan yang melegakan, menenangkan, menjadi minuman yang menyegarkan dan menguatkan langkah? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh? Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Pada akhirnya,
jika ia naik ke atas salib Golgota. Itu tak semata menyiratkan kepedihan dan penderitaan semata. Namun salib juga mempertegas keilahiannya yang penuh kasih. Ia mengorbankan dirinya agar kita tak saling mengorbankan sesama. Ia menyerahkan dirinya agar kita tak menyerah dalam menjalani hidup. Ia mengerang kesakitan agar kita tahu bahwa setiap sakit sudah ditanggungnya dan kini telah dipulihkannya. Maukah engkau menjadi alat pemulihan dan penyembuh bagi dunia ini? Masukilah, hayatilah penderitaan Kristus di masa-masa sengsaranya, kematiannya, kesunyian hidup, hingga sebuah kemenangan yang menyembuhkan dunia. Persiapkan hatimu dan mari masuki wilayah cintanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan.